bisa tambahkan dari sini atau dari sini kita edit, ya. Nah, itu bagian shape. Nah, untuk shape ini banyak sekali pilihan yang lain, ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Insert berikutnya adalah insert header, footer, dan page number. Nah, jadi pada bagian header and footer ini, kita bisa menambahkan segala sesuatu keterangan di bagian atas setiap halaman kita sebut dengan header. Ya. Ini misalnya, dulu kita klik header dulu ya. Insert, kemudian kita pilih header. Nah, header, nah akan diminta kita untuk memilih headernya jenisnya seperti apa, gitu ya. Silakan kita pilih di sini model-model dari headernya, banyak sekali sampai ke bawah di sini. Ya, setiap header yang ada pilihan ini ada namanya. Misalnya header yang bisa lihat presentasi saya, Bapak Ibu. Ada yang presentasi lain, Bu? Oh, ada yang presentasi. Mohon Bapak yang mau presentasi gantian presentasinya ya. Oke, saya stop dulu ini. Saya ulang lagi ya. Oke, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Baik. Untuk pilihan header ini bisa kita pilih ya, misalnya yang annual ini, kita klik. Nah, di sini langsung ada namanya latihan Microsoft Word. Nah, boleh kalau kita ingin yang lain silahkan. Misalnya Microsoft apa namanya? Boleh latihan Microsoft Word dasar misalnya. Nah, itu ya. Kemudian di sini ya besar. Kemudian ini tahunnya 2020. Berarti kita sudah memilih untuk header. Jadi untuk header ini setiap halaman sekarang kita ada jumlah. Sekarang kita berada pada halaman 8, bisa di sini di baris status. Kemudian total jumlah halaman kita semua ada 13. Setiap halaman dari halaman 1 sampai 13 ada tulisan seperti ini, latihan Microsoft Word dasar 2020. Kemudian kita close header footer, kita lihat ya, setiap halaman yang kita perkecil nih. Nah, akan kelihatan semuanya nih. Nah, akan kelihatan ya. Mulai dari halaman 1 sampai halaman terakhir akan tampil. Nah, itu adalah header ya. Nah, kita membuat header boleh di halaman mana saja. Otomatis nanti semua halaman akan tampil. Nah, kalau untuk mengeditnya bisa kita double klik pada bagian atasnya ini, ya. Atau dengan cara ini tadi, insert header footer, atau di double klik aja di sini ya, double klik untuk masuk ke layar header. Kemudian bagian berikutnya footer. Kalau klik footer, otomatis kita diminta juga untuk mengisikan apa isi footernya. Nah, kalau di sini ada footer, ada nomor halaman, di header juga ada. Jadi yang nomor halaman itu bisa di header atau bisa juga di footer, gitu ya. Nah, contohnya ini yang alfabet, saya pilih alfabet, otomatis pada layar kerja kita akan dipandu. Silakan kamu isi teksnya di sini. Misalnya nama saya, ya, nama saya Adi Usi. Kemudian sekarang kita berada pada halaman 8. Oh, saya ingin ganti menjadi halaman. Silakan ini page-nya dihapus. Nah, ganti menjadi halaman. Tapi angkanya jangan Bapak Ibu hapus. Kalau dihapus nanti nomor halamannya akan manual jadinya. Misalnya saya hapus nomor halaman ini menjadi 8 misalnya. Otomatis apa? Semua halaman akan menjadi halaman 8 gitu ya. Jadi kalau ingin mengganti page menjadi halaman, nomornya jangan dihapus. Nah, kita kembalikan. Nah, jadi kalau tidak kita hapus, ya otomatis nomor halamannya tampil gitu ya. Halaman 7, kemudian halaman 10, nah otomatis ya. Nah, untuk keluar dari header footer, silakan close header footer. Nah, itu untuk
header, footer, nomor halaman. Atau untuk nomor halaman bisa tersendiri. Misalnya ini kita tidak menggunakan ini, di bawahnya cuma nomor halaman. Silakan klik insert, kemudian page number, kemudian di sini kita definisikan nomor halaman di bawah, bottom of page. Kita pilih di sini, bottom of page apa saja pilihannya. Oh, yang normal aja, ya udah plain number 2. Nah, nomornya di tengah misalnya. Otomatis yang tadi hilang. Nah, ini ya, jadi kita bisa mengganti nomor halaman kita, misalnya di tengah semuanya. Ya, udah nomor halaman kita ada di tengah semuanya. Ya. Nah, jadi itu untuk menambahkan header, footer, dan number, page number ya. Oke. Berikutnya kita lihat di sini lagi. Ya. Pada bagian insert lagi. Nah, ini text box sudah sama dengan yang tadi kita buat ya. Insert text box, kalau di sini sama dengan di shape tadi ya. Text box ini sama dengan yang di sini tadi ya, text box. Nah, jadi ini dia satu keluar nih. Nah, text box bisa juga digunakan untuk membuat judul. Kita klik di sini. Misalnya tadi judulnya adalah sistem operasi. Sistem operasi, kemudian di sini kita atur ya, kemudian jenis hurufnya kita ganti, jenis huruf ya, di blok dulu maksudnya, kita blok dulu, ya jenis hurufnya kita ganti, ukurannya maksudnya di hurufnya Times Roman ya. Nah, supaya teks box kita di sini menjadi dia ngikutin alurnya ya, atau top and bottom seperti ini. Silahkan kita pilih. Melakukan pengeditan pada text box kita ya. Nah, kemudian insert berikutnya adalah insert putart. Putart ini sama dengan text effect tadi ya Bapak Ibu, lebih kurang sama. Ya, jadi tidak perlu kita bahas. Kemudian berikutnya adalah drop cap. Nah, drop cap itu seperti apa? Kita klik drop cap. Nah, drop cap itu adalah kita memberikan di sini huruf awal dari paragraf kita menjadi besar. Contohnya di sini bisa kita lihat pada majalah ataupun koran ya. Jadi mungkin ada di awal paragrafnya dibuat besar. Nah, itu adalah drop cap. Ditambahkan drop cap di sana. Nah, pada drop cap ini kita bisa pilih pilihannya dropped atau in margin. Misalnya kita pilih dropped, kemudian tampilannya seperti ini. Jadi dropped itu adalah berapa baris di sini yang ngikutin huruf besar satu awal paragraf itu. Misalnya kita atur lebih lanjut ya pada drop cap option. Nah, untuk fontnya kita ganti font khusus untuk drop, yang di drop ya, yang huruf besar itu, Algerian misalnya. Line to drop, ini dia line to drop berapa banyak baris yang ngikutin huruf besar ini. Kalau di sini kan 3 baris, bisa kita tambahkan baris, 5 baris, atau sesuai dengan keperluan kita. Misalnya di sini 3 baris, sementara distance from text ini adalah jarak antara teks ya, dropped ini ke line to drop ini. Misalnya di sini 0 cm. 0 cm ini nggak ada jaraknya. Nah, ini dia. Ini hasilnya. Ya. Jadi ini teks yang menggunakan dropped. Kalau yang in margin, nah dia akan berada di pada margin sebelah kiri. Nah, kalau untuk silakan diatur. Kalau misalnya ini contohnya yang menggunakan distance from text, jaraknya dari teks 0,3 cm. Nah, ini dia berjarak nih dengan teks yang di drop tadi. Ya. Tapi kalau tidak kita inginkan, silahkan ya. Oke, sebentar saya tes dulu ya.
Oke, maaf, laptopnya perlu dicas ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini untuk drop cap. Nah, kalau kita ingin tidak perlu drop cap lah ya gitu ya. Jadi kita normalkan kembali dengan klik none ya. Jadi normalkan dengan klik none. Nah, itu yang pilihan untuk drop cap. Kemudian berikutnya adalah pada bagian insert juga. Bentar, Bismillah. Pada bagian insert ini kita bisa menyisipkan tabel. Ya, tabel. Kita klik insert, kemudian kita pilih tabel. Nah, pada pilihan tabel ini ada insert tabel berupa kotak-kotak. Di sini silakan kita pilih maksimal kotak di sini disediakan adalah 10 kali 8. Artinya adalah 10 kolom dan 8 baris ya. Misalnya ini saya pilih 7 kali 2, berarti ada 7 kolom dan 2 baris gitu ya. Ini adalah baris yang memanjang ke kanan, ini baris, ini kolom, ada 7 kolom dan 2 baris. Nah, itu adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah insert tabel, kemudian kita pilih insert tabel lagi. Nah, pada insert tabel ini kita diminta di sini, hey, kamu mau menyisipkan berapa kolom, berapa baris. Nah, di sini tadi maksimalnya adalah 10 kolom ya. Nah, di sini kita bisa lebih 12, di sini juga bisa menjadi 20 baris misalnya. Nah, ini tergantung kebutuhan ataupun kita menggunakan berapa kolom, berapa baris. Misalnya ini, di luar dari banyak kotak tadi cuma 10 kali 8 ya. Nah, ini kita klik OK, otomatis akan menampilkan 12 kali 20, ya, 12 kolom, 20 baris. Nah, itu cara yang kedua. Kemudian cara yang berikutnya adalah insert tabel, kemudian draw tabel. Kalau draw tabel berarti di sini